Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Gimana nih keadaannya hari ini? Masih semangat dong ya, karena kita hari ini akan belajar mengenai apa itu perundungan. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak udah ada yang pernah tahu nggak apa itu perundungan? Jadi, perundungan itu adalah suatu tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Nah, dalam bahasa Inggris, perundungan itu juga bisa disebut sebagai bullying. Nah, dalam bahasa Inggris, kata perundungan itu juga bisa disebut dengan bullying, yang berarti seorang banteng yang senang merunduk ke sana kemari. Pelaku dari bullying atau perundungan tersebut bisa sekelompok orang ataupun satu orang. Mereka menganggap dirinya mempunyai kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya, dan korban juga menganggap dirinya adalah seseorang yang lemah, tidak berdaya, dan selalu merasa terancam dan dibully. Selain itu, di dalam perundungan itu mempunyai 3 komponen utama yang ada. Yang pertama adalah power imbalance, yang artinya kekuatan yang tidak seimbang. Yang kedua, repetitive action, atau melakukan sesuatu yang berulang. Lalu yang ketiga ada intentional action, atau tindakan yang disengaja. Nah, dari 3 komponen ini, ayo kita bahas satu persatu ya anak-anak. Jadi yang pertama itu adalah kekuatan yang tidak seimbang atau power imbalance. Jadi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan, sulit bagi korban untuk mempertahankan dirinya dari serangan pelaku. Perbedaan kekuatan ini bisa secara fisik atau psikologis. Misalnya dalam kasus-kasus ketidakseimbangan fisik, pelaku dari perundungan mungkin lebih tua, lebih besar, atau lebih kuat. Atau mungkin ada geng pengganggu yang menargetkan korban. Sementara itu, ketidakseimbangan psikologis lebih sulit untuk dibedakan. Tetapi contohnya memiliki status sosial yang lebih tinggi, cerewet, atau lebih banyak pengaruh di sekolah. Nah, akibat dari ketidakseimbangan ini membuat korban merasa lemah, tertindas, terancam, dan rentan untuk diserang. Lalu ada komponen yang kedua, yaitu sesuatu yang berulang. Biasanya, perundungan atau bullying bukanlah tindakan kejam atau perilaku kasar. Sebaliknya, itu biasanya berkelanjutan dan terus-menerus diulang. Pengganggu sering menargetkan korban mereka untuk beberapa kali. Dan yang terakhir, itu ada tindakan yang disengaja. Aspek lain yang membedakan pelaku bullying atau perundungan dari pelaku jahat atau kasar lainnya adalah pelaku bullying bermaksud untuk melukai target, mengganggu, dan melukai orang lain dengan sengaja. Lalu ada jenis-jenis perundungan atau bullying. Yang pertama adalah bullying fisik. Yang kedua ada bullying verbal. Yang ketiga ada bullying relasional. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Jadi yang pertama itu adalah bullying fisik. Nah, bullying fisik ini merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi. Nah, jenis penindasan secara fisik ini biasanya terjadi, contohnya itu memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, ataupun yang lainnya. Jadi kalau anak-anak melakukan atau mendapatkan kekerasan seperti ini, segera melaporkan ya. Lalu yang kedua ada bullying verbal. Nah, apa sih bullying verbal itu? Jadi, bullying verbal itu dapat berupa kegiatan menfitnah, memberi kritik yang kejam, atau bisa dengan perampasan uang jajan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada bullying relasional.
Nah, bullying relasional ini dapat terjadi dari kegiatan seperti mengasingkan atau menolak seseorang untuk berteman atau secara sengaja ditunjukkan untuk merusak persahabatan. Jadi, bullying relasional ini lebih ke kegiatan pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran anak-anak. Lalu yang terakhir ada cyberbullying. Nah, contoh dari cyberbullying ini adalah korban terus-menerus mendapatkan kesan negatif dari pelaku bullying, baik dari SMS, WhatsApp, ataupun pesan-pesan lainnya dari media sosial. Pesan-pesan yang dikirim pun kata-kata kasar yang dapat menyakiti korban atau menggunakan gambar-gambar yang tidak pantas. Oke, jadi sekian dulu ya anak-anak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dengan berakhirnya materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula kelas kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya.